Perkenalkan, nama saya Christopher Calvin. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai arsitektur development method berdasarkan TOGAF 9.2 dengan studi kasus Novo ID Store yang merupakan hasil dari tugas besar mata kuliah arsitektur enterprise. TOGAF ADM atau arsitektur development method adalah metode yang digunakan untuk memanage siklus hidup dari sebuah arsitektur enterprise. ADM menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam membuat sebuah arsitektur enterprise. Gambar dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Terdiri dari tahap preliminary, fase A, arsitektur vision, fase B, bisnis arsitektur, fase C, information system arsitektur, fase D, teknologi arsitektur, fase E, opportunities and solution, fase F, migration planning, fase G, implementation planning, fase H, arsitektur change management, fase requirement management yang berhubungan dengan seluruh fase dari A sampai H. Dalam pembahasan kali ini, yang dibahas terbatas hingga fase D, yaitu teknologi arsitektur. Tahap pertama adalah fase preliminary phase. Fase ini mendeskripsikan persiapan dan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis dari arsitektur yang baru. Hal yang perlu dibuat adalah model organisasinya untuk arsitektur enterprise-nya, kemudian penentuan framework yang digunakan, kemudian arsitektur repository, penentuan business principle, goals, dan driver, request for architecture work, dan framework management struktur arsitektur enterprise-nya. Kemudian studi kasusnya. Studi kasus yang digunakan adalah Novo ID Store. Novo ID Store adalah sebuah clothing line berbasis online yang didirikan pada tahun 2018 dengan target pasar generasi milenial. Kondisi saat ini, Novo ID Store sekarang dipegang oleh 3 pimpinan utama pada bidang finance cash flow, advertising kreatif, teknologi. Produksi pesanannya dilakukan oleh vendor. Pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi dan memiliki website katalog produknya. Kemudian Novo ID Store juga memiliki Instagram page dengan hampir 10.000 follower. Goals dan mission statement-nya. Berikut merupakan mission statement dan goals dari proyek arsitektur enterprise yang dikerjakan. Yang pertama, mission statement-nya membuat desain outfit yang up-to-date. Kemudian menjual produk dengan kualitas premium dengan harga terjangkau. Kemudian membuat brand yang dikenal di seluruh kota Bandung. Dan memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Ini merupakan goals dari perusahaannya, yaitu meningkatkan angka penjualan sebesar 25%, mencapai customer engagement, meningkatkan efisiensi supply chain sebesar 50%. Kemudian berikut merupakan organization modelnya. Organization model terdiri dari 3 bagian, yaitu CEO, CFO, dan CTO. Kemudian berikut merupakan prinsip-prinsip arsitektur yang digunakan selama proyek arsitektur enterprise. Yang pertama, business principle. Keutamaan prinsip, maksimalkan keuntungan bagi enterprise, kontinuitas bisnis, dan ketaatan pada hukum. Kemudian data principle, data adalah aset. Data dibagikan, data dapat diakses, dan data diamankan. Kemudian application principles, independensi teknologi, kemudian pengguna, beli daripada mengembangkan. Kemudian teknologi principles, perubahan basis kebutuhan, perubahan responsif, atur keragaman teknologi, dan interoperabilitas. Kemudian berikut merupakan statement of architecture work-nya. Tujuan dari architecture work untuk Novo ID Store mengembangkan infrastruktur IT perusahaan, menambah sumber daya manusia untuk memaksimalkan keberjalanan proses bisnis secara efektif dan efisien, serta meningkatkan hasil penjualan dan perusahaan dengan meningkatkan market size-nya. Kemudian lanjut ke fase A. Fase A adalah architecture vision. Di fase ini, mendeskripsikan gambaran dan tujuan dari arsitektur enterprise baru. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Stakeholder concern-nya, visi arsitektur, capability assessment, lingkup arsitektur, perbaikan business principle, business goal, business driver, dan statement of architecture work. Dari stakeholder concerns terdiri dari 5 stakeholder, yaitu CTO, CFO, CEO, human resource, dan domain arsitek. Kemudian dari scope of architecture work-nya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sisi organisasi, biaya, dan
eksternal dari organisasi, segala aspek rancangan arsitektur enterprise harus sesuai dengan visi dari perusahaan. Kemudian dari segi biaya untuk perencanaan arsitektur enterprise disesuaikan dengan agar mencukupi biaya yang telah dialokasikan oleh enterprise. Kemudian dari sisi eksternalnya, perancangan arsitektur enterprise harus mempertimbangkan supplier yang saat ini tidak konsisten. Segala area akan mempengaruhi hubungan dengan pemerintahan dihindari sebisa mungkin. Kemudian business vision diagramnya. Berikut merupakan business vision diagram yang terdiri dari current state, visi yang didapatkan dari arsitektur enterprise, dan target state yang ingin dicapai. Kemudian business capability assessment. Business capability assessment terdiri dari 8 kapabilitas, yaitu desain produk, pembuatan kontrak, pengembangan produk, penjaminan kualitas, pemasaran, penyediaan layanan, penyelesaian keluhan, dan manajemen keuangan yang dianalisa menggunakan tools COBIT. Kemudian IT Capability Assessment. IT Capability Assessment terdiri dari 5 kapabilitas, yaitu yang sekarang terjadi dipimpin oleh seorang CTO. Kemudian sistem layanan IT berbasis website, infrastruktur IT berupa digital, komputer, dan database, serta eksternalnya berupa domain hosting. Kemudian sumber daya manusia IT yang hanya berjumlah 1 orang, dan yang terakhir strategi IT yang terencana, terlaksana, teratur, dan terawasi. Kemudian berikut merupakan resulting architecture modelnya, yang terdiri dari 3 channel, website, online shop, personal chat, kemudian mid office-nya, recruitment management, procurement system, data collection analysis, delivery system, dan order system, dan back office-nya terdiri dari divisi-divisi, yaitu divisi marketing and sales, value chain, design, sumber daya manusia, sistem, dan teknologi informasi. Kemudian lanjut ke fase B. Fase B adalah bisnis arsitektur. Fase ini mendeskripsikan perkembangan arsitektur bisnis enterprise yang sesuai dengan statement of architecture work yang telah dibuat. Hal yang menjadi output adalah arsitektur vision yang baru, draft dari arsitektur definition document, draft dari arsitektur requirement specification, dan business arsitektur component of arsitektur roadmap. Output ini akan digunakan selama fase B hingga fase D dan akan diupdate dalam setiap fasenya. Hal ini dikarenakan fase B hingga fase D merupakan pekerjaan yang mirip, namun hanya berbeda domainnya, di mana fase B berdomain bisnis, fase C sistem informasi, dan fase D teknologi. Berikut merupakan baseline arsitektur dari Nova ID Store, dibagi menjadi 4 business function dan pengelompokan 5 business service. Kemudian berikut merupakan baseline bisnis arsitektur dalam bentuk proses bisnis yang digambarkan dalam bentuk BPMN. Proses bisnis ini merupakan proses bisnis yang akan terdampak dengan pekerjaan proyek arsitektur enterprise ini. Kemudian berikut merupakan logical business top level view-nya yang digambarkan dengan menggunakan diagram data flow diagram, level konteks, dan level nolnya. Berikut merupakan target bisnis arsitekturnya yang dibagi menjadi core business function dan business supporting function-nya. Kemudian berikut merupakan pengelompokan bisnis service-nya yang terdiri dari 7 kelompok bisnis service, dan berikut merupakan proses bisnis baru yang ada di targetnya. Proses bisnis ini digambarkan sama dengan menggunakan BPMN. Kemudian berikut merupakan logical business top level view-nya digambarkan dengan menggunakan DFD konteks dan DFD level 0. Dan berikut merupakan gap analisisnya. Dapat dilihat di gap analisis bahwa terdapat service-service baru yang didefinisikan di target, yaitu penjaminan kualitas produk dan layanan transaksi, penyelesaian keluhan, pembuatan kontrak, dan perekrutan pegawai. Dan tidak ada service yang tidak digunakan di target.
Maksudnya, service yang ada di baseline semua digunakan di targetnya. Kemudian lanjut ke fase C, yaitu Information System Architecture. Information System Architecture mirip seperti fase B, namun domainnya adalah sistem informasi yang terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Outputnya juga sama dengan fase B. Berikut merupakan data arsitekturnya. Data arsitektur digambarkan dengan menggunakan konseptual diagramnya yang terdiri dari 8 bagian, yaitu customer, product, supplier, IT, employee, transaction, delivery, dan finance. Dari konseptual diagram tersebut digambarkan business object diagram seperti berikut. Lalu digambarkan di logical levelnya dengan menggunakan IR diagram seperti berikut. Lalu berikut merupakan target data arsitekturnya yang terdiri dari sama 8 bagian, yaitu customer, product, supplier, transaction, employee, IT, delivery, finance, namun dengan penambahan elemen-elemen di dalam bagian tersebut. Dari konseptual diagram ini digambarkan lebih lanjut menggunakan business object diagram seperti ini. Lalu dari business object diagram ini buatlah sebuah IR diagramnya yang merepresentasikan business object diagram tersebut seperti berikut. Dan yang terakhir adalah gap analysis dari baseline dengan target. Dapat dilihat di baseline dan target ada layanan-layanan yang dihilangkan dari baseline, yaitu data CEO, CFO, dan CTO. Nah, ini dikarenakan data tersebut digabungkan menjadi data employee. Kemudian tidak ada data baru yang perlu diambil di target arsitekturnya. Kemudian lanjut ke application arsitektur. Application arsitektur ini digambarkan dengan menggunakan konseptual diagram juga. Berikut merupakan konseptual diagram dari baseline application arsitekturnya, yaitu online shop, financial management system, online marketing, production management. Kemudian logical diagramnya adalah sebagai berikut. Software, end user computing, business process application, application service, dan infrastructure service. Berikut merupakan targetnya yang digambarkan dengan konseptual diagram seperti berikut. Terdiri dari 7 bagian, yaitu sistem and technology information, online marketing, supply chain system, finance management system, human resource management system, production management, online shop. Lalu berikut merupakan target application arsitektur dari logical diagramnya. Digambarkan sebagai berikut. Terdiri dari sama seperti baseline-nya 5 bagian, yaitu software, end user computing, business process application, infrastructure service, dan application service-nya. Dan berikut merupakan gap analysis dari baseline dan targetnya. Dapat dilihat terdapat service-service baru yang ada di targetnya, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen supply chain, manajemen pemasaran, dan sistem informasi. Lalu yang berikutnya adalah fase D, teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur mendeskripsikan perkembangan arsitektur teknologi enterprise yang baru sehingga dapat mendukung penyampaian visi, target bisnis data, building block aplikasi melalui komponen teknologi sesuai dengan statement of architecture work-nya. Fase ini sama pada dasarnya dengan fase B dan C, namun domainnya adalah domain teknologi, sehingga output yang dikeluarkan dari fase ini juga sama seperti fase B dan C yang diperbarui. Kemudian berikut merupakan konseptual diagram di baseline teknologi arsitekturnya, terdiri dari 4 bagian, development platform, storage, network, server operations. Kemudian berikut merupakan logical diagramnya yang terdiri dari internet network, WordPress CMS, e-commerce platform, Lightspeed System, Mobile Network Service, SSD Storage, Automated Backup Data, dan Cloud Storage. Kemudian berikut merupakan target arsitekturnya, digambarkan dengan konseptual diagram yang kurang lebih sama seperti biasanya terdiri dari 4 bagian. Kemudian berikut merupakan logical diagramnya, terdiri dari 10 bagian, dan gap analisisnya. Dapat dilihat di gap analisis bahwa terdapat service-service baru di target arsitekturnya.
yaitu payment security, microservice, cloud native, dan relational database. Dari arsitektur tersebut, lanjut ke fase implementation-nya. Implementation ini digambarkan dengan dalam implementation ini hal yang diperlukan adalah yang pertama success measure-nya. Success measure dari proyek arsitektur ini digambarkan dengan empat success measure, yaitu sumber daya manusia perusahaan, hasil produknya, kepuasan pelanggannya, dan market size-nya. Dengan teknik-teknik pengukuran yang telah dipaparkan seperti berikut. Kemudian proyek arsitektur. Proyek arsitektur ini terdiri dari 7 buah proyek, yaitu yang pertama pembuatan divisi terspesialisasi, perekrutan anggota, penentuan supplier tetap, pembangunan basis data terintegrasi, perancangan dan implementasi infrastruktur digitalnya, pembangunan aplikasi microservice, dan pembangunan model analisis perilaku konsumen menjadi target pasar. Berikut merupakan CSF dari seluruh arsitektur proyeknya. Yang pertama, pembuatan divisi terspesialisasi. Seluruh divisi terbentuk dan berfungsi sesuai dengan harapan Nova Editor. Kemudian perekrutan anggota setiap divisi. Seluruh divisi dari bagian terspesialisasi terisi oleh pegawai baru. Kemudian penentuan supplier tetap, terdapat setidaknya satu supplier untuk setiap bahan pokok yang diperlukan oleh Nova Editor. Kemudian pembangunan basis datanya terbangun dan digunakan oleh divisi. Kemudian rancangan infrastruktur digital, infrastrukturnya telah dirancang dan digunakan, dan infrastruktur tersebut merupakan Amazon Web Service. Di Amazon Web Service layanannya Relational Database Service. Kemudian pembangunan aplikasi berbasis microservice, aplikasinya telah dibangun dan berbasis microservice, berfungsi sesuai kebutuhan Nova Editor. Dan pembangunan model analisis perilakunya, model analisis terbentuk dan dapat digunakan dengan akurasi 95%. Kemudian migration plan-nya, berdasarkan proyek arsitekturnya, terdapat proyek arsitektur ini dijalankan selama 2 tahun dari awal 2020 hingga 2021 akhir. Proyek pembuatan divisinya dijalankan 3 bulan pertama dari Januari sampai Maret. Kemudian perekrutannya 3 bulan selanjutnya, penentuan supplier tetap 3 bulan selanjutnya, dan pembangunan basis data 3 bulan selanjutnya. Lalu perancangan dan implementasi infrastruktur dilaksanakan awal Januari 2021, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan aplikasi selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan model analisis perilaku selama 3 bulan. Berikut merupakan migration roadmap-nya, yang dibagi menjadi bisnis, data, application, dan teknologi. Berdasarkan waktunya, tahun 2020-2021 dibagi berdasarkan kuartal Q1, Q2, dan Q3. Kemudian berikut merupakan risk dari pengerjaan proyek ini. Risk yang telah diidentifikasi adalah 5 buah, yaitu pengerjaannya terlambat, tim proyeknya sakit, tim proyeknya meninggal, 6 buah, bencana alam, gadget rusak, dan pandemic outbreak yang sekarang sedang dialami. Kemudian berikut merupakan isu yang known issue yang diprediksi akan menjadi hambatan dalam pengerjaan aplikasi arsitektur enterprise-nya. Yang pertama adalah alatnya tidak memadai, kemudian tidak mendapat fasilitas untuk menjalankan proyek, dan tidak mempunyai software legal yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek. Berikut merupakan solution building blocks dari arsitektur enterprise-nya. Untuk membuat baseline menjadi target, dibutuhkan solution building blocks sebagai berikut, yang terdiri dari expansion division, integrated DBMS, recruitment, digital infrastructure, permanent supplier, microservice application, dan model analisis sesuai dengan proyek arsitektur yang telah didefinisikan sebelumnya. Sekian dari pengerjaan proyek arsitektur Nova Editor. Terima kasih telah menonton.